Observatorium Nasional Tiongkok melaporkan suhu ekstrim kali ini dipicu oleh aliran udara turun atau subsiding air di bagian tepi topan dolphin. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Hong Kong mengumumkan hari terpanas sejak pencatatan meteorologi dimulai pada 1884 dengan suhu udara mencapai 36,9 derajat Celcius pada hari Minggu waktu setempat. Situasi tersebut membuat sejumlah kota menghentikan aktivitas kerja, menunda layanan transportasi dan penyeberangan feri, serta mulai mengevakuasi puluhan ribu warga lokal. Observatorium Nasional Tiongkok melaporkan suhu ekstrim kali ini dipicu oleh aliran udara turun atau subsiding air di bagian tepi topan dolphin, di mana cuaca panas diperkirakan masih akan berlanjut selama beberapa hari ke depan di sejumlah wilayah dengan suhu bahkan berpotensi melampaui 37 derajat Celcius. Sebelumnya pihak observatorium telah mengaktifkan peringatan merah sebagai tingkat tertinggi dalam sistem peringatan topan akibat dolphin yang diperkirakan membawa hujan sangat deras hingga Rabu di sejumlah wilayah termasuk Fujian, Zhejiang, Shanghai, Shandong, Tianjin, dan Beijing. Topan tersebut diperkirakan mendarat di pesisir timur Tiongkok dari Shaoshan di Provinsi Zhejiang hingga Fuding di Provinsi Fujian. Pemirsa, pasar modal Indonesia tahun ini berusia ke-49 tahun dengan mengusung tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung transformasi pasar modal Indonesia agar semakin inklusif, transparan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto optimistis perjalanan pasar modal Indonesia di usia ke-49 tahun ini tetap kuat dan menjadi kepercayaan para investor. Dari ulang tahun ke-49 pasar modal Indonesia sejak diaktifkannya kembali oleh pemerintah, dengan mengangkat tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh, pemerintah mendukung transformasi pasar modal Indonesia agar semakin inklusif, transparan, dan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam usia ke-49 ini hadirnya instrumen dana kelolaan emas atau Action Trade Fund Emas atau ETF emas di Indonesia resmi diluncurkan dapat tumbuh pesat, bahkan optimis bisa melampaui India dan Singapura dalam waktu dekat. Erlangga menegaskan keyakinan tersebut berdasarkan besarnya potensi pasokan emas domestik, yakni simpanan emas yang dikelola oleh PT Pegadaian Persero yang tercatat mencapai 153 ton dan senilai 20 miliar dolar Amerika Serikat. Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis. Tadi sudah disampaikan bahwa alhamdulillah di semester atau di Q2 ini kita masih tumbuh di atas 5%, yaitu 5,29%, dan secara semester 1 kita tumbuh di 5,45%. Menko Erlangga menambahkan kehadiran produk ETF emas dapat memperkuat sektor keuangan Indonesia. Menurut inovasi ini menjadi langkah konkret menghubungkan berbagai pemangku kepentingan di ekosistem pasar modal dan perbankan. Seperti diketahui, ETF emas merupakan produk investasi yang memungkinkan masyarakat berinvestasi pada emas tanpa harus membeli dan menyimpan emas batangan secara langsung. Di mana ETF emas seperti reksadana emas yang diperdagangkan di bursa saham yang nilainya mengikuti pergerakan harga emas. Dari Jakarta, Ricky Anwardi, IDX Channel. Otoritas Jasa Keuangan dalam peringatan ke-49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia mengusulkan agar tanggal 10 Agustus ditetapkan sebagai Hari Pasar Modal Indonesia karena dinilai menjadi tonggak penting dalam sejarah pasar modal nasional. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Friderika Widyasari Dewi menegaskan momentum hari ulang tahun ke-49 diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia ini menjadi upaya kuat
dalam transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Di mana OJK beserta Bursa Efek Indonesia terus memperkuat peningkatan peran investor yang dinilai berjalan seiring dengan arah pembangunan nasional. Selain pertumbuhan indeks dan kapitalisasi pasar, OJK juga menegaskan peningkatan jumlah investor pasar modal yang terus tumbuh pesat. Tercatat hingga awal Agustus 2026, jumlah Single Investor Identification atau SID pasar modal Indonesia telah mencapai 30,27 juta investor. Pertumbuhan jumlah investor tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal Indonesia. Pertumbuhan market kapitalisasi pasar di Bursa Efek Indonesia yang juga tumbuh dengan sangat signifikan. Kemudian yang terutama juga saya yakin ini hasil kerja keras dari Bapak Ibu semua juga adalah pertumbuhan SID Pak Menko yang sudah melewati angka 30,27 juta SID di pasar modal Indonesia. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Ini menarik karena dalam waktu 8 bulan belum habis Ini menarik karena dalam waktu 8 bulan belum habis di bulan Agustus ini sudah tumbuh hampir 50% SID baru di pasar modal Indonesia. Polda Metro Jaya memastikan kondisi Jakarta saat ini aman dan terkendali di tengah isu aksi massa secara besar-besaran. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, kondisi tersebut tercermin dari kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi yang berjalan aman dan lancar. Selain itu, situasi keamanan Jakarta juga dari kehadiran tamu-tamu dari negara sahabat yang terus berdatangan. Kunjungan kenegaraan para pemimpin negara sahabat ini menjadi sinyal kuat kondisi Jakarta aman dan terkendali. Ekonomian pusat perbelanjaan juga ramai. Kegiatan dunia pendidikan berjalan. Jalan-jalan titik-titik simpul arteri juga terjadi kepadatan dan peningkatan arus lalu lintas. Artinya di situ kita bisa menyimpulkan bahwa Indonesia aman. Termasuk kunjungan Perdana Menteri Thailand, Perdana Menteri Singapura, dari Perdana Menteri India, Jerman, Belarus menyatakan bahwa Indonesia aman. Makanya pemerintah pejabat luar negeri hadir di Indonesia, khususnya di wilayah. Pemerintah Spanyol mengerahkan sekitar 300 personel polisi anti huru-hara dan 2.000 tentara di wilayah Kantong Ceuta untuk mencegah masuknya migran secara besar-besaran kembali terjadi. Langkah ini dilakukan menyusul beredarnya seruan untuk gelombang migrasi baru secara daring yang menyerukan masuknya kembali migran secara massal ke Ceuta pada 15 Agustus mendatang. Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pertahanan Spanyol mengumumkan telah siap menghadapi insiden baru dengan mengeri terakhir.